Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri wawancara dari kelompok kami. Di sini kelompok kami mengambil untuk bisnis UMKM yaitu mewawancarai bisnis UMKM Umbi Cilembu yang mana wawancara ini kami ambil dari teman-teman kami yang beliau mempunyai bisnis Umbi Cilembu yaitu Mbak Selvia. Terima kasih Mbak Selvia udah mau diwawancarai. Kemudian untuk slide selanjutnya, oke, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang mana di sini ada Mas Emilianus Dani dengan NIM 22115012, kemudian ada Mas Ginaris Buwono dengan NIM 22115068, kemudian ada Mas RK Saputra dengan NIM 22115005, kemudian ada saya sendiri, Dewangga Nur Muhammad Kurniawan dengan NIM 22115028, kemudian ada Mbak Selvia Mahdalena Putri dengan NIM 2211505050. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pengenalan bisnis. Nah, untuk pengenalan bisnis ini akan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Selvia Mahdalena Putri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Angga. Selanjutnya adalah pengenalan bisnis. Pemilik saya sendiri, Selvia Magdalena Putri. Bisnis ini berdiri pada tahun 2024 dan berlokasi di Jalan Kaliurang nomor 17, kilometer 17, Pakem Gede, Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55582. Konsep bisnis ini menjual ubi cilembu panggang asli dari Sumedang yang memiliki rasa manis alami karena mengandung madu, disajikan hangat dalam kemasan besek ubi cilembu. Penjualan dilakukan di pasar dan area ramai seperti pasar malam dan sekitarnya menggunakan pickup. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dari bisnis ini adalah menjadi pembisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga mampu menginspirasi generasi muda untuk berani memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Selain itu, juga menjadi contoh bahwa anak muda juga bisa membangun bisnis yang profesional, berdaya saing, dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Dan juga ada misinya adalah menyediakan layanan terbaik kepada setiap pelanggan dengan mengutamakan kepuasan dan juga kualitas serta harga yang terjangkau. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan standar layanan, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, serta memastikan setiap produk atau jasa yang kami tawarkan memiliki nilai tambah yang nyata dengan harga yang tetap bersahabat. Kami juga ingin menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat tanpa mengurangi kualitas layanan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Dewangga. Oke, untuk selanjutnya yaitu SWOT. Untuk SWOT sendiri akan dijelaskan oleh Mas Ginaris Buwono. Oke, untuk Mas Ginaris Buwono, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Dewangga. Selanjutnya untuk SWOT. Nah, untuk strength-nya sendiri atau kekuatan, produk unik ini khas. Ubi Cilembu merupakan produk lokal dengan cita rasa yang spesifik dan berbeda dari umbi pada umumnya. Nah, kemudian lokasinya juga strategis. Berlokasi di Jalan Kaliurang, Yogyakarta, yang merupakan jalur wisata dengan trafik tinggi dan juga tempat penjualan ini tuh di dekat pasar. Jadi banyak orang yang lalu lalang. Kemudian visi inspiratif, memiliki visi yang kuat untuk menginspirasi generasi muda dalam berwirausaha. Kemudian ada komitmen kualitas, fokus pada pelayanan terbaik dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu ada harga terjangkau. Walaupun harganya sedikit lebih mahal dari umbi biasa,
Tetapi produk ini menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang cukup masuk akal. Kemudian untuk kelemahan atau weakness, brand awareness rendah. Sebagai bisnis baru, masih membutuhkan waktu untuk membangun kesadaran merek. Kemudian keterbatasan modal. Sebagai startup, kemungkinan memiliki keterbatasan dalam hal permodalan untuk ekspansi. Kemudian pengalaman bisnis terbatas. Tim yang masih muda memiliki pengalaman manajemen bisnis yang mungkin terbatas. Kemudian ada diferensiasi pada satu produk. Nah, fokus utama pada bisnis ini itu masih pada umbi jelembu. Jadi masih kurang, masih ada risiko jika terjadi masalah supply. Kemudian untuk skala produksi masih kecil, masih dalam tahap awal sehingga volume produksi masih terbatas. Selanjutnya untuk peluang atau opportunities, tren makanan tradisional. Meningkatnya minat konsumen terhadap makanan tradisional ini menjadi peluang bisnis yang baru. Kemudian ada pasar wisata Yogyakarta. Lokasi ini di jalur wisata, jadi memberikan akses ke wisatawan domestik dan mancanegara untuk mencicipi ubi jelembu ini. Kemudian kemitraan dengan hotel atau restoran. Nah, mungkin potensi supply ke hotel dan restoran bisa menjadi salah satu opsi. Selanjutnya untuk ancaman, di sini ada persaingan dengan produk sejenis. Nah, kompetisi dengan penjual ubi dan makanan tradisional lainnya. Karena dijual di daerah wisata, jadi cukup banyak pesaing bisnis di sana. Kemudian ada fluktuasi harga bahan baku, ketergantungan pada musim dan harga umbi jelembu. Ini menjadi salah satu ancaman. Kemudian perubahan selera konsumen, shifting preference ke makanan modern atau trading food. Kemudian ada kondisi ekonomi, daya beli masyarakat yang dapat berubah-ubah itu juga menjadi salah satu ancaman. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Dewangga. Oke, terima kasih Mas Aris. Kemudian untuk selanjutnya, eh, di sini akan dijelaskan sama Mas Irka Saputra. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Dewangga. Oke, saya akan menjelaskan tentang 5 kekuatan Procter. Analisis 5 kekuatan Procter akan saya mulai dari ancaman pendatang baru. Yang pertama itu memiliki tingkat yang lumayan tinggi dikarenakan modal awal yang relatif rendah yang memudahkan pendatang baru untuk masuk. Lalu tidak ada barrier teknologi yang tinggi dalam pembuatan produk umbi lembu. Yang terus seterusnya ada lokasi strategis yang lokasi strategis terbatas, namun masih ada area lain yang potensial. Lalu brand loyalty belum terbangun kuat karena bisnis yang didirikan oleh Mbak Sylvia ini termasuk masih baru. Lalu kemudahan akses ke supplier umbi lembu dari Jawa Barat. Nah, untuk yang kedua adalah daya tawar pembeli yang memiliki tingkat ancaman sedang disebabkan oleh konsumen memiliki banyak pilihan makanan di area wisata, di area Jalan Kaliurang. Lalu harga produk relatif terjangkau sehingga tidak terlalu price sensitif. Produk umbi lembu juga memiliki keunikan sendiri yang mengurangi daya tawar pembeli karena tidak semua kalangan itu menyukai ubi lembu. Nah, selanjutnya wisatawan cenderung mencari pengalaman kuliner lokal yang autentik. Nah, selanjutnya adalah repeat customer masih terbatas karena bisnis baru juga. Nah, ancaman yang ketiga itu adalah daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok ini memiliki tingkat yang sedang karena ketergantungan pada supaya umbi lembu dari daerah asalnya yaitu Jawa Barat. Jumlah supplier terbatas karena produk yang spesifik.
lalu fluktuasi harga berdasarkan musim panen dan kondisi cuaca. Kualitas produk juga sangat bergantung pada kualitas bahan baku dari buyer. Nah, kemungkinan supaya dapat langsung menjual ke komputer lain. Ancaman yang selanjutnya adalah persaingan industri. Persaingan industri memiliki tingkat ancaman yang termasuk tinggi karena banyaknya penjual makanan tradisional dan street food di area dan Kelirang. Kompetisi ini juga memiliki kompetisi dengan toko oleh-oleh dan seperti makanan khas Yogyakarta. Persaingan harga yang ketat di antara pedagang makanan. Lalu diferensiasi produk menjadi kunci untuk bertahan dalam persaingan. Lokasi strategis juga menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan ini. Lalu ancaman selanjutnya adalah ancaman produk pengganti. Ancaman ini termasuk tinggi karena banyaknya pilihan makanan tradisional seperti gudeg, bakpia, dan lain-lain. Makanan modern dan fast food juga mudah diakses. Lalu snack dan camilan terkesan lebih praktis. Selain itu ada oleh-oleh khas Yogyakarta yang lebih dikenal. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Dewangga. Oke, terima kasih Mas RK. Untuk selanjutnya yaitu strategi diferensial. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Emilianus Dani. Untuk Mas Emilianus Dani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Dewangga. Selanjutnya itu strategi diferensiasi. Usaha ini menerapkan strategi diferensiasi dengan menunjukkan keunikan dan keunggulan produk, yaitu ubi cilembu asli dari Sumedang. Keunikan dan keunggulan produk itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, asal produk yang spesifik dan unggul. Produk ubi cilembu yang dijual itu bukan ubi biasa. Ubi ini didatangkan langsung dari Sumedang, daerah yang dikenal menghasilkan ubi cilembu berkualitas terbaik. Selain itu, tanah merah khas Sumedang dipercaya meningkatkan kandungan madu alami pada ubi, membuat rasanya lebih manis dan legit saat dipanggang. Yang kedua itu keunggulan dibandingkan produk serupa. Banyak penjual lain mengambil ubi dari wilayah seperti Magelang yang secara harga lebih murah, namun tidak menghasilkan rasa dan tekstur yang sama. Konsumen yang sudah pernah mencoba dapat merasakan perbedaan kualitas ini, menjadikannya nilai tambah yang signifikan. Kemudian yang ketiga itu justifikasi harga. Meskipun harga produk lebih sedikit tinggi, hal ini diimbangi dengan kualitas rasa, aroma, dan tekstur yang lebih unggul. Konsumen akan mendapatkan pengalaman makan yang lebih memuaskan dan produk yang lebih sehat secara alami. Selanjutnya itu strategi promosi dan distribusi. Terdapat tiga strategi promosi dan distribusi. Yang pertama yaitu distribusi statis. Lokasinya tetap strategis. Pemilihan lokasi berjalan dekat dengan pasar tradisional karena di sana terdapat ibu-ibu dan pembeli potensial yang sudah familiar dengan ubi cilembu. Lokasi ini juga mempermudah pembeli untuk mengakses produk secara langsung, sekaligus menjadi promosi alami karena lalu lintas pembeli tinggi. Yang kedua, distribusi dinamis. Tidak hanya menetap, usaha ini juga menerapkan sistem berjualan keliling menggunakan pickup, terutama saat ada permintaan di lokasi keramaian seperti lapangan, stadion, atau acara komunitas. Sistem ini membuat produk lebih fleksibel dan menjangkau konsumen yang lebih luas, serta menunjukkan adaptabilitas usaha terhadap permintaan pasar. Yang terakhir itu promosi berbasis lokal dan target pasar. Pemilihan lokasi dan mobilitas didasarkan pada analisis target pasar. Misalnya, ibu rumah tangga di pasar atau keluarga saat akhir pekan di stadion atau lapangan. Strategi ini hemat biaya promosi karena lokasi ramai sendiri sudah menjadi sarana promosi langsung. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dewangga. Oke, terima kasih banyak Mas Emilianus Diani. Kemudian untuk rekomendasi strateginya yaitu di sini akan saya jelaskan yang mana di bagian UMKM Ubi Cilembu ini sendiri yaitu
supaya untuk umbi jelembu sendiri bisa meningkatkan promosi digital untuk memperluas pasarnya. Yang mana karena untuk UMKM-nya Mbak Selvia sendiri itu masih belum mempromosikan digitalnya, yaitu supaya lebih luas lagi untuk promosinya lebih baiknya atau langkah baiknya digunakan untuk promosi digitalnya, yaitu dikembangkan lagi supaya nanti untuk promosinya lebih lebih luas lagi bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah ada atau sosial media yang sudah ada. Kemudian untuk menciptakan varian produk atau olahan ubi, eh, mungkin lebih lebih dikembangkan lagi supaya untuk varian produknya tidak hanya itu-itu aja. Kemudian untuk menjaga pasokan dan kualitas bahan, untuk dari Ubi Sumedang sendiri, eh, umbinya sudah konsisten dan produknya tetap terjaga dan sudah sesuai dengan apa yang mungkin masyarakat butuhkan ya. Untuk yang terakhir, untuk membentuk manajemen usaha yang lebih terstruktur. Jadi untuk beberapa rekomendasi ini bisa menjadikan wawasan untuk kedepannya mahasiswa atau yang ingin membuat UMKM dan sehingga UMKM tersendiri bisa maju dan bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ya, izin bertanya, Mas. Oke, boleh silakan untuk Mas Hanif Iqbal, boleh bertanya. Perkenalkan, saya Hanif Iqbal, NIM 22115051. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa usaha ini, mengapa usaha ini memilih ubi Cilembu dari Sumedang? Kenapa tidak memilih dari Magelang? Padahal harganya lebih mahal dari daerah lain seperti Magelang. Boleh dijawab dulu, Mas? Oke, pertanyaannya tadi mengapa kita memilih umbi dari Sumedang daripada dari Magelang ya Mas ya? Ya, betul. Oke, kenapa kita memilih umbi dari Sumedang? Yaitu karena umbi jelembu dari Sumedang itu memiliki kualitas yang jauh lebih unggul Mas yang pertama. Kemudian tanah tanah merahnya khas Sumedang itu menghasilkan umbi dengan rasa yang manis. Jadi umbi di Sumedang itu rasanya itu lebih manis daripada yang di Magelang. Kemudian alaminya madu yang lebih banyak dan saat dipanggang ketika umbi Sumedang itu dipanggang itu rasa madunya itu lebih terasa daripada umbi yang ada di Magelang. Ini memberikan pengalaman makanan yang lebih memuaskan bagi pelanggan meskipun harganya sedikit lebih mahal ya Mas. Konsumen bisa merasakan langsungnya perbedaan dalam hal rasa, tekstur dan aroma. Inilah nilai dari diferensiasi utama dari produk kami. Jadi kenapa kita mengambil dari Sumedang itu ya memang karena kualitas dan rasanya yang berbeda Mas daripada ubi dari Magelang itu sendiri. Oke, apakah sudah menjawab Mas? Ya, sudah menjawab. Saya punya Oke, ada satu pertanyaan. pertanyaan terakhir nih, Mas. Oke, boleh silakan Mas. Apa strategi utama yang digunakan agar usaha ini tetap kompetitif di tengah banyaknya penjual makanan tradisional di Yogyakarta? Oke, saya akan menjawab untuk pertanyaan tersebut. Nah, untuk strategi utamanya kita dalam berusaha itu kalau dari UMKM kita sendiri atau dari yang kita kembangkan sendiri yaitu strategi utamanya adalah diferensiasi, Mas. Diferensiasi produk dan distribusi fleksibel. Kami tidak hanya mengandalkan kualitas produk ubi jelembu yang unggul, tapi juga berjualan secara mobile atau berskala besar. Tapi juga berjualan secara mobile gunakan kita berjualannya itu bisa menggunakan pick up ataupun kita bisa nge-stand di tempat yang manapun yang sekiranya itu tempat wisata ataupun tempat-tempat yang mungkin banyak pengunjung yang datang ya Mas ya. Nah, untuk pendekatan ini memungkinkan kami untuk hadir langsung di tengah keramaian sesuai karakteristik target pasarnya kita sendiri. Nah, tanpa biaya promosi yang besar. Selain itu, kemasan kami itu atau kemasan besek bambu kami juga menambah daya tarik dan kesan tradisional yang unik. Jadi, eh,
dari kemasan kita sendiri itu bisa menarik daya minat orang-orang ketika melihat, oh ini ada beberapa makanan yang memang kemasannya itu berbeda. Jadi mereka itu tertarik untuk membeli kemasan dan apa sih isinya dari kemasan itu sendiri. Nah, ternyata dari kemasan itu sendiri kita bisa eh, memberikan atau yang lebih jelasnya itu kita memberikan value untuk yang lebih tinggi lagi lah. Yang jelas itu kita harus berbeda dari yang lainnya itu sendiri. Apakah sudah menjawab, Mas? Sudah, Mas. Terima kasih. Oke, adakah pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin cukup sekian dari wawancara kelompok kami. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan, baik itu dari pengenalan bisnisnya maupun dari strateginya dan yang lain-lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam sesi wawancara UMKM kami ini. Dan semoga dari presentasi ini bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman semuanya untuk mau berbisnis ataupun berusaha, baik itu mau di Ubi Jelembu ataupun yang lainnya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.